Apa kabar kawan YouTube? Jumpa lagi dengan channel Infota ya, channel yang berbagi seputar permasalahan. Baik kawanku semua, kali ini di tanganku sudah ada HP Pocophone ya. Ini HP-nya adalah Pocophone. Untuk serinya itu adalah Pocophone F1. Ini dia Pocophone F1. Dan HP ini memiliki kendala itu, kata si pemilik itu, untuk suara musik itu tidak bisa didengarkan ya, atau tidak ada suaranya, atau si pemilik HP mengeluhkan untuk suara nada dering, musik dan sebagainya itu tidak ada suaranya. Dan sementara untuk dibuat telepon dan sebagainya itu katanya bisa. Memang di HP ini itu ada 3 speaker ya. Secara umum itu adalah speaker dengar yang atas, kemudian mic bicara, dan juga speaker musik atau buzzer dalam bahasa kawan-kawan teknisi. Baik, dan bisa kita simpulkan ini yang bermasalah adalah dari speaker musik atau buzzernya ya. Maka dari itu langkahnya untuk solusi HP ini akan saya bongkar dan kita akan cek langsung pada bagian buzzer ataupun jalurnya. Intinya ketika musik itu tidak ada suara atau tidak bunyi, itu belum tentu atau belum pasti masalah dari speakernya. Tapi jika nanti kita cek memang speakernya itu kondisinya rusak, ya kita tinggal ganti speakernya saja atau buzzer ini. Baik, kita bongkar dulu di bagian bawah. Untuk Poco F1 ini ada 2 baut ya. Jadi kita lepas dulu kedua baut yang ada di kedua sisi bagian bawah. Setelah itu kawan-kawan tinggal tutup, tinggal buka tutup belakangnya ya. Dan saya tidak menggunakan alat bantuan apapun, cukup menggunakan kuku jari bisa, tapi jika kawan-kawan menggunakan pick mungkin atau alat pembuka lainnya juga tidak masalah. Baik, sedikit kawan berhati-hati karena untuk Pocophone F1 ini ada fingerprint ya di bagian belakang. Jadi untuk pembongkaran pada saat di bagian atas itu usahakan kawan-kawan sedikit berhati-hati, jangan langsung ditarik ya. Itu masih ada fleksibel fingerprint. Kita buka perlahan-lahan saja. Ini di bagian atas memang HP ini belum pernah dibongkar atau gimana juga belum tahu. Tapi kita lihat nanti saja dia masih segel atau tidak. Intinya dia masih agak lumayan kuat. Untuk bagian atas ada yang terkunci. Ini sudah bisa, dan ini yang saya maksud untuk fleksibel fingerprint. Akan tapi kita fokus di bagian bawah ya, karena speaker musik atau buzzer itu di bagian bawah. Maka dari itu kita bongkar terlebih dahulu untuk bagian bawah. Ini ada beberapa baut, akan saya lepas. Untuk kawan-kawan yang mungkin memiliki kendala yang sama, bisa dilakukan pengecekan seperti cara ini ya. Ini cara menganalisa untuk speaker yang tidak ada suaranya atau tidak bunyi. Itu bisa disebabkan speakernya itu, atau juga bisa jalurnya, bahkan bisa ke IC audio juga bisa. Tapi untuk langkah termudah ya pasti tentunya kita akan cross check speakernya itu sendiri dan juga jalurnya. Ini untuk speaker atau buzzer dari Poco F1 itu dia sudah include dengan model seperti ini ya. Untuk speakernya itu di bagian bawah. Baik, untuk HP-nya kita tinggalkan dulu, kita fokus di titik dari speaker ini, kemudian juga dari speakernya.
Ini akan saya dekatkan. Ini adalah jalur speakernya kawan-kawan. Modelnya itu dia hanya kedua titik saja karena dia hanya tatakan ke bagian speaker yang ini. Jadi kalian juga wajib pastikan jalur itu tidak ada korosi dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan avometer. Kemudian kita cek untuk speaker. Caranya cukup mudah. Jika kawan-kawan sambungkan kedua kutub ya, atau kedua jalur pada speaker ini ya. Biasanya kan pada ada plus dan min. Jika itu masih speaker normal, itu pasti menyambung atau dia akan ground, dia akan bunyi untuk avometernya. Jika tidak, itu baru speaker bermasalah. Dan ini untuk jalurnya sudah saya teliti ya, ternyata itu tidak ada hambatan sama sekali, dan jelas saja itu akan membuat otomatis speaker tidak akan bunyi ya. Jadi kita wajib membongkar ke atas karena arahnya ini jalurnya ke atas dan ini melewati fleksibel ini ya. Jadi jika jalur ini tidak keluar, otomatis dia tidak akan berjalan untuk speaker atau tidak akan bunyi. Ini jelas-jelas tidak ada ya. Nah, kita lihat dulu di bagian fleksibelnya, dan ternyata kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, kemungkinan ini hanya lepas ini ya. Jadi otomatis dia tidak akan ada hambatan karena jalurnya tidak terpasang konektor fleksibelnya. Jadi ya seperti ini kasus speaker. Belum tentu speaker yang bermasalah, kadang sepele seperti ini ternyata di bagian fleksibelnya itu lepas. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibongkar kurang pas pemasangannya atau bagaimana untuk kronologi lepasnya. Yang jelas hambatan tidak keluar karena fleksibel lepas dari soketnya. Dan benar saja di sini sudah langsung muncul hambatan kepada dua titik jalur dari speaker musik ini. Dan dengan demikian bisa diasumsikan seharusnya ini sudah bisa bunyi atau mengeluarkan suara. Akan tapi lebih pastinya ya kita akan coba tes langsung ya kawan-kawan. Sekarang kita pasang kembali dan kita nyalakan, dan kita akan tes langsung untuk suara dari speaker musik atau buzzernya. Setelah kita cek tadi masalahnya hanya ada di fleksibel dan itu terlihat sederhana atau sepele, terkadang ya seperti itu. Ini kita akan coba tes. Nah, mungkin alhamdulillah ini sudah nyala ya kawan-kawan, sudah ada suaranya. Kawan-kawan bisa dengarkan untuk suara nada dering dan juga volume musik. Baik, untuk kasus kali ini saya nyatakan berhasil atau down. Ternyata masalahnya hanya sepele di bagian fleksibel. Kita tidak perlu mengganti speaker musik atau buzzernya. Kita juga tidak perlu menelusuri jalur sampai ke IC audio. Mungkin untuk faktor sebelumnya mungkin pernah jatuh, atau ya seperti yang sudah saya katakan lagi, untuk pemasangan awal dia kurang begitu sempurna. Dan kita rakit kembali, dan di sini saya tambahkan untuk di bagian fleksibel atas ya, saya tambahkan selotip untuk kita jaga-jaga agar tidak terjadi fleksibel lepas lagi. Dan ini sudah saya buat semua, tinggal kita pasang tutup belakangnya dan HP sudah selesai dikerjakan. Baik kawanku, mungkin video kali ini cukup sekian, dan saya harap ini bermanfaat atau bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan yang lagi belajar servis HP, ataupun kawan-kawan yang ingin melakukan pembenahan LCD, pembenahan HP-nya sendiri ya, atau lagi belajar, dan semoga bisa jadi referensi
Dan jika kawan-kawan memiliki kendala ataupun mungkin masalah pada HP yang lain, bisa melakukan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya bantu jawab semampu saya. Jangan lupa untuk terus dukung dan subscribe channel Infotech. Terima kasih.